Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, kita berdoa kepada Allah semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti corona dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan pertama dari pembahagian isim mu'rab, yaitu isim mufrad. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bahasan jenis yang kedua, yaitu yang disebut dengan isim mutsanna. Ya, atau bahasa Arabnya ismul mutsanna. Atau ada juga yang menyebutnya dengan tasniyah, ya, ismut tasniyah. Nah, apa itu isim tasniyah atau isim mutsanna? Yaitu isim yang mengandung makna dua, ya, isim atau kata benda yang mengandung makna dua. Nah, sebagai tandanya adalah kita tambahkan alif dan nun kasroh di akhir isim mufrad. Nah, maka isim itu sudah bisa disebut dengan isim mutsanna. Contoh, lafaz Muhammadun, ya, pada contoh isim mufrad yang kemarin, kalau di akhirnya kita tambah alif dan nun kasroh, Muhammadani, maka dia sudah berubah menjadi isim mutsanna, yang artinya adalah dua orang Muhammad. Nah, begitu juga dengan lafaz qalamani, yang mufradnya kemarin adalah qalamun. Ya, kemudian kalau kita tambahkan alif dan nun kasroh di akhirnya, maka dia sudah berubah menjadi isim mutsanna. Sehingga qalamani itu bermakna dua buah pulpen. Ya, oke. Begitu juga dengan lafaz yang lain, misalnya baitun menjadi baitani, rumah, ya. Kemudian misbahun, kemudian dijadikan tasniyah menjadi misbahani atau dua lampu. Dan babun, satu pintu, kita ubah menjadi babani, dua pintu, dan lain-lain. Nah, karena isim mutsanna ini tergolong sebagai isim mu'rab, ya, isim yang mengalami perubahan akhir, maka dia mempunyai rumus i'rab atau rumus perubahan. Nah, cuma perlu kita garis bawahi di sini, i'rab atau perubahan isim mutsanna itu bukan lagi dengan huruf, bukan lagi dengan harkat, sebagaimana yang ada pada isim mufrad kemarin. Kalau isim mufrad perubahannya hanya di harkat akhir. Nah, sementara kalau isim mutsanna, nah itu perubahannya dengan huruf di akhirnya. Nah, ya. Nah, rumusnya adalah ketika rafa atau ketika isim mutsanna itu berposisi sebagai mubtada, khobar ataupun fa'il, maka huruf akhirnya adalah alif dan nun kasroh. Ya, alif dan nun kasroh, bukan lagi dhammah. Kemudian ketika dia nasab atau ketika dia berposisi sebagai maf'ul bi, maka huruf akhirnya adalah huruf ya dan nun kasroh, bukan lagi fathah sebagaimana yang ada pada isim mufrad. Kemudian yang ketiga, jer, ya. Ketika jer atau ketika isim mutsanna dijarkan oleh huruf jer atau qasam, atau ketika dia menjadi mudhafun ilai, maka huruf akhirnya adalah ya dan nun kasroh, bukan lagi kasroh seperti sebagaimana yang ada pada isim mufrad.
Nah, untuk memudahkan, kita akan praktekkan pada beberapa contoh di bawah ini. Yang pertama, Ja'a Muhammadani. Ya. Ja'a Muhammadani. Dua orang Muhammad telah datang. Nah, kita fokus pada lafaz Muhammadani. Muhammadani posisinya di sini adalah sebagai fa'il dari lafaz ja'a. Ya. Karena dia terletak sesudah fi'il. Kemudian hukumnya rofa. Tanda rofanya adalah alif dan nun kasroh. Ya, tanda rofanya alif dan nun kasroh, bukan lagi dhammah. Kemudian alasannya adalah karena dia isim mutsanna. Nah, karena dia isim mutsanna. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian pada contoh kedua, ro'a bakrun muhammadaini. Ya. Kita fokus pada lafaz Muhammadaini. Bakar telah melihat dua orang Muhammad. Lafaz Muhammadaini di sini posisinya adalah maf'ul bi. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya ya dan nun kasroh. Ya, bukan lagi fathah. Seperti yang ada pada isim mufrad. Kemudian alasannya karena dia isim mutsanna. Nah, ya. Kemudian pada contoh ketiga, marra bakrun bi Muhammadaini. Bakar telah bertemu dengan dua orang Muhammad. Nah, bagaimana cara kita menganalisis Muhammadaini? Oke. Posisinya majrur dengan huruf jar atau dengan bi. Hukumnya jar atau khafat. Tanda khafatnya ya dan nun kasroh. Ya, bukan lagi kasroh seperti pada isim mufrad, tapi ya dan nun kasroh. Kemudian alasannya karena dia isim mutsanna. Oke. Nah, seperti itu juga dengan contoh Muhammadani talibani. Muhammadani posisinya mubtada. Hukumnya rofa, tanda rofanya alif dan nun kasroh. Alasannya karena dia isim mutsanna. Kemudian talibani posisinya khobar. Hukumnya rofa, tanda rofanya alif dan nun kasroh. Alasannya karena dia isim mutsanna. Nah, seperti itu cara analisis atau cara mengi'rab praktis isim mutsanna. Nah, bagi Anda yang mau mengi'rabnya dengan bahasa Arab, nah bahasa Arabnya Muhammadani, kita contohkan satu. Muhammadani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammati fi mahalli raf'in li'annahu ismul mutsanna. Ya. Di sini kita munculkan lafaz niyabatan atau yang bermakna ganti, ya. Jadi alif di sini merupakan ganti dari dhammah pada isim mufrad. Jadi kalau kita terjemahkan Muhammadani fa'il yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah alif karena ganti dari dhammah, ya, pada mahal rafa' karena dia merupakan isim mutsanna. Nah,
Itulah cara mengi'rab dengan bahasa Arab yang mungkin bisa Anda praktekkan pada lafaz Muhammadaini, kemudian Muhammadani ataupun Thalibani. Selamat mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.